Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Wiro Sableng buku ketiga dengan judul Dendam Orang-Orang Sakti. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Ketika kedua matanya melihat bintang-bintang yang bermunculan di langit, di atasnya barulah disadarinya bahwa hari sudah menjadi malam. Kalingundil tahu bahwa semalam-malaman itu dia tak akan bisa terus terbujur di situ. Dipalingkannya kepalanya ke kanan. Hanya semak belukar dan pohon-pohon berdaun lebar yang dilihatnya dalam kegelapan. Kemudian dipalingkannya pula kepalanya ke samping kiri. Mula-mula juga hanya kegelapan yang dilihat lelaki itu. Namun samar-samar kemudian, di antara semak belukar dalam kegelapan itu, matanya masih dapat melihat satu legukan batu di dasar jurang. Jaraknya dengan tempat dia terbujur saat itu kira-kira 10 tombak. Daripada terbujur di tempat terbuka begitu, Kalingundil berpikir lebih baik pindah tempat kecegukan batu itu. Tapi dengan keadaan dan kekuatan badan seperti itu, tidak mudah bagi Kalingundil untuk berpindah tempat. Jangankan untuk berdiri, merangkak pun tidak bisa. Jangankan untuk berinsut, bergerak sedikit pun sekujur tubuhnya terasa sakit bukan main. Tulang-tulang anggotanya serasa bertanggalan. Namun dengan keyakinan penuh untuk bisa menyelamatkan diri, dengan mengumpulkan segala sisa tenaga yang masih ada, seingsut demi seingsut, akhirnya berhasil juga Kalingundil mencapai legukan batu itu. Ternyata legukan ini adalah mulut sebuah goa. Dan pada saat itu, dia berhasil mencapai mulut goa itu. Untuk kedua kalinya, Kalingundil jatuh pingsan kembali. Kalingundil sadarkan diri pada keesokan paginya, beberapa jam sesudah matahari terbit. Anehnya, tubuhnya terasa lebih mendingan dibandingkan dengan keadaan hari kemarin. Kalingundil tak habis berpikir kenapa hal ini bisa terjadi. Bahkan ketika dia coba menggerakkan badan, dirasakannya kekuatannya yang malam tadi sudah habis sampai ke batas terakhir, kini mulai berangsur kembali. Dia duduk bersandar ke dinding goa. Pada saat itulah dirasakannya bahwa dari dalam goa keluar semacam hawa yang lembab, ngilu-ngilu kuku. Hawa inilah agaknya yang telah mempengaruhi keadaan diri Kalingundil yang telah memberikan kepulihan kekuatan kepadanya. Kemudian, sewaktu dia memandang meneliti ke dinding goa di sekelilingnya, samar-samar tertutup oleh debu yang menebal, tergugus oleh ketuaan zaman, Kalingundil melihat banyak sekali tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan ini kacau balau tak teratur, tapi bila dibaca dan disambung satu persatu, akan merupakan rentetan kalimat yang memberi pengertian pelajaran ilmu silat. Semakin lebar Kalingundil membuka kedua matanya, apa yang dibaca olehnya itu memang sulit dimengerti mula-mula. Ini tidak lain karena tulisan itu menerangkan tentang pelajaran silat yang memang mempunyai dasar-dasar aneh, serta tak diketahui dari cabang aliran mana. Semakin naik matahari, semakin baikkan terasa oleh Kalingundil keadaan badannya. Dengan membungkuk-bungkuk dan tertati-tati, setelah habis dibacanya sekalian apa yang tertulis di bagian goa sebelah luar itu, maka Kalingundil memasuki goa lebih jauh. Semakin ke dalam, semakin terasa hawa lembab yang hangat-hangat ngilu-ngilu kuku tadi. Menghirup udara itu, Kalingundil merasakan tubuhnya segar, dadanya lega. Dan semakin ke dalam, semakin banyak yang dilihat Kalingundil dalam bentuk tulisan-tulisan. Apa yang tertulis kini adalah mengenai pelajaran ilmu pedang yang aneh dan tak pernah didengar oleh Kalingundil sebelumnya.